Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopik. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenakan menerima atau menghubungi dengan menggunakan handphone saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan ini. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang atas seizin majelis hakim. 10. Siapapun yang disidang, pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati kata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim terkuat, sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 219 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3, bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntut terhadap pelakunya terhadap pasal 216 ayat 3 KUHP. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis. Pada tingkat pertama, dengan acara memeriksa terdakwa Saudari Najril Ilham pada hari ini, Sabtu 28 September 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemerkosaan dan pembunuhan atas nama terdakwa Najril Ilham dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Kepada terdakwa, silakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, silakan untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Saya Najib Ilham, bekerja sebagai relawan. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudari membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa yang mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan? Tidak pernah yang mulia. Kapan Anda ditahan? Pada tahun 2013 dengan kasus pelecehan dan pada tahun 2017 dengan kasus narkoba. Baik, untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa
perkenan persalinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah siap mendengar dakwaannya? Ya yang mulia. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk membaca surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Yang mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, pada kesempatan ini saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan terkait perkara pidana atas nama terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Korban hilang pada tanggal 6 September hari Jumat dan ditemukan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024. Korban yang bernama Nia Kurnia Sari, gadis berusia 18 tahun, tengah berjualan gorengan di sebuah pemukiman warga. Korban menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan penuh tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun pada hari naas tersebut, terdakwa memperkosa sekaligus membunuh korban dengan niat jahat mendatangi korban dengan alasan yang tidak jelas. Berdasarkan bukti dan saksi yang telah diperiksa, terdakwa dengan paksa membawa korban ke tempat yang sepi dan tidak terpantau oleh masyarakat. Di tempat tersebut, terdakwa melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar kehormatan dan martabat korban, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar hukum dan moral. Setelah melakukan tindak keji tersebut, terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya melakukan pembunuhan dengan cara brutal, sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Yang mulia, perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan serta pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, tetapi juga menyebabkan luka dalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Apakah terdakwa sudah mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Untuk pengajuan eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Untuk penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Iya, yang mulia. Silakan kepada penasehat hukum atas eksepsinya. Yang mulia, meskipun fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa klien saya terbukti bersalah atas tindakan yang serius ini, saya memohon kepada yang mulia, kepada pengadilan untuk mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin dapat meringankan hukuman klien saya. Pertama, klien saya telah menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang selama proses penyelidikan dan persidangan. Sikap ini menunjukkan bahwa dia menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, klien saya memiliki latar belakang kehidupan yang sulit, termasuk tekanan emosional dan lingkungan yang keras mempengaruhi mentalitas dan tindakannya. Meskipun hal ini tidak membenarkan perbuatannya, hal ini patut dipertimbangkan sebagai faktor pengaruh perilaku pada saat kejadian. Ketiga, kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi klien saya karena ini masih memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hukuman penjara yang panjang dengan program rehabilitas akan lebih bermanfaat dibandingkan hukuman yang bersifat sepenuhnya punitif. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan hukuman seimbang dengan mempertimbangkan semua faktor ini dengan memberikan klien saya kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa mendatang. Pembelaan ini berfokus pada pengakuan bersalah, kerjasama, latar belakang pribadi, serta permohonan untuk rehabilitas dan penyelesaian yang sering kali menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman. Baik, terima kasih atas eksepsinya kepada penasehat umum. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada tanggapan lain yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia, Yang Mulia, dengan segala hormat saya ingin menanggapi argumen yang diajukan oleh pihak pembela. Meskipun pihak pembela mengajukan sejumlah faktor yang dapat meringankan hukuman, kami percaya bahwa faktor-faktor tersebut tidak cukup kuat untuk mengurangi tanggung jawab klien mereka atas tindakannya yang sangat kejam. Pertama, meskipun klien mereka menunjukkan rasa penyesalan dan sudah bekerjasama dengan pihak berwenang,
sangat jelas. Penyesalan yang muncul setelah fakta-fakta tak terbantahkan di persidangan tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk meringankan hukuman atas tindakan yang terjadi dan tidak manusiawi. Kedua, argumen tentang latar belakang yang sulit atau tekanan emosional tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mendengarkan atau meringankan kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan. Banyak individu dengan latar belakang serupa atau bahkan lebih buruk tetap mampu menjalani hidup tanpa melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan klien mereka bukanlah hasil dari tekanan lingkungan semata, melainkan keputusan yang diambil secara sadar dan berdampak fatal terhadap nyawa korban yang tidak bersalah. Ketiga, mengenai rehabilitasi, kami tidak menolak bahwa rehabilitasi merupakan bagian penting dari sistem peradilan. Namun, dalam kasus kejahatan yang sangat serius seperti ini, pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan brutal, prioritas utama haruslah penegakan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Rehabilitasi mungkin bisa dipertimbangkan dalam situasi yang berbeda. Namun dalam hal ini, beratnya kejahatan yang dilakukan, klien mereka harus mendapatkan hukuman yang sesuai agar memberikan kesan yang jelas bahwa tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, kami meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan keparahan kejahatan yang telah dilakukan dan tidak terpengaruhi oleh pembelaan yang disajikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan lain dari saudari penasehat hukum? Tidak ada yang boleh. Baik, kepada penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Baik, terdakwa bisa duduk di samping penasehat hukum. Selanjutnya, kepada penuntut umum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 4 saksi yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana para saksi? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Apakah sudah siap dalam memberikan kesaksian? Kepada para saksi, mohon untuk berdiri terlebih dahulu untuk disumpah. Mohon untuk mengulangi perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, sesuai dengan apa yang diketahui, sesuai apa yang diketahui, serta tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun yang berhubungan dengan perkara ini. yang berhubungan dengan perkara ini. Baik, kalian telah berjanji. Jadi kami memohon dalam dimintai keterangan, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kepada saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kepada saksi pertama dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Apakah benar Anda bernama Ahmad Busri Fauzi yang berusia 18 tahun sebagai pelajar? Ya, ya, ya. Baik, berdasarkan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan serta pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, Anda akan dimintai keterangan. Apakah saudara siap? Ya, ya. Baik, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah salah terdakwa dan sudah mengenal kita betul mereka itu. Berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa sejak kami masih anak-anak, sekitar umur 10 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa dikenal dia, tapi saya tahu dia pernah terlibat kasus pelecehan dan perkosaan beberapa tahun yang lalu. Namun setelah itu dia jarang terlibat bermasalah. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Pada saksi, silakan beritahu kami. Apa hubungan Anda dengan korban?
Saya adalah teman sekelas korban. Kami telah belajar bersama selama beberapa tahun dan sering menghabiskan waktu bersama di sekolah. Di mana Anda berada pada saat kejadian? Pada saat kejadian, saya belum kosong untuk mencari. Apa yang Anda lihat atau dengar terkait peristiwa ini? Saya mendengar ada suara teriakan meminta, tetapi saya tidak berani untuk melihat ke arah tersebut. Kapan tepatnya Anda menyaksikan peristiwa ini? Saya mendengar suara tersebut sekitar pukul 18.30, tetapi saya tidak melihat langsung kejadian karena saya memilih untuk tetap mencari kayu dan tidak melihat. Apakah Anda mengenali terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Dia adalah tetangga dari korban yang bekerja sebagai sutradara. Ibunya sudah meninggal dan anak ayahnya bekerja sebagai supir. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan kepada penasehat hukum. Apakah Anda yakin suara teriakan itu berasal dari korban? Surat teriakan itu terjelas cukup jelas, tetapi saya tidak bisa memastikan itu berasal dari korban karena saya tidak melihat langsung. Saya hanya mendengar teriakan itu jawabannya. Apakah ada orang lain yang berada di dekat lokasi kejadian yang mungkin bisa menjadi saksi atau pelaku? Saya tidak melihat orang lain di lokasi kejadian selain terdakwa. Apakah riwayat atau kejadian terdakwa pernah berkonflik atau perilaku mencurigakan? Interupsi yang mulia, pertanyaan pengacara bersifat spekulatif karena saksi tidak melihat kejadian secara langsung. Kami mohon pertanyaan ini tidak diterima. Jaksa penuntut umum, tunggu terlebih dahulu. Mari dengarkan lagi pernyataan dari penasihat hukum. Silakan dilanjut. Apakah riwayat atau kejadian terdakwa pernah berkonflik atau perilaku mencurigakan? Menurut saya, terdakwa tidak pernah terlibat masalah serius dengan korban atau orang lain. Dia memang sedang bergaul dan lebih sering menyendiri, tapi saya tidak pernah mendapat ada konflik antara dia dan korban. Yang mulia, mohon pertimbangkan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan terdakwa secara langsung dengan kejadian ini dan saksi tidak terlihat terdakwa di lokasi dengan asas praduga tak bersalah. Kami berharap keputusan yang adil dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk belakang. Selanjutnya, kepada saksi kedua dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Baik, apakah benar Anda bernama Rizky Ramadan yang berusia 20 tahun sebagai tetangga dari korban? Benar yang mulia. Anda akan dimintai keterangan apakah saudara siap? Siap yang mulia. Baik, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa dengan baik. Kami hanya tinggal berdekatan sebagai tetangga. Apa hubungan Anda dengan korban? Saya tidak mengenali terdakwa secara langsung, tetapi saya adalah tetangga korban. Kami sering bertemu di lingkungan sekitar dan saya tahu siapa dia. Apakah Anda berada di tempat kejadian saat insiden berlangsung? Ya, saya berada di tempat kejadian saat insiden berlangsung. Saya melihat pelaku meminjam handphone dari tetangga saya dan kemudian saya membuktinya karena merasa curiga dan dengan tindakannya. Apa yang Anda ketahui terkait peristiwa ini? Saya tahu bahwa pelaku meminjam handphone dari tetangga saya sebelum insiden terjadi. Setelah itu saya melihatnya pergi ke kebun kosong. Kapan dan bagaimana Anda mengetahui adanya peristiwa ini? Saya mengetahui adanya peristiwa ini sekitar pukul 8.30. Tidak lama setelah itu saya mendengar suara orang yang sedang menggali tanah. Bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban? Tidak, saya belum pernah berbicara dengan saksi pertama tentang kejadian ini. Kami tidak sempat berdiskusi atau bertukar informasi setelah peristiwa tersebut. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan kepada penasehat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin bertanya kepada saksi.
Apakah Anda melihat dengan jelas siapa yang memberikan saat itu? Saya tidak melihat secara jelas, tetapi saya yakin itu adalah oknum karena saya mengikuti dia sebelumnya dan tidak ada orang lain di sekitar. Apakah Anda memiliki bukti atau saksi lain yang dapat mendukung pernyataan Anda? Saya tidak memiliki bukti fisik atau saksi lain yang melihat kejadian tersebut. Hanya saya. Mengapa Anda tidak segera melaporkan tindakan pelaku setelah Anda mencurigai? Saya tidak melakukan segera karena saya ingin memastikan apa yang sedang terjadi. Terlebih dahulu saya pikir saya bisa mengecek sendiri. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Selanjutnya, kepada saksi ketiga dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Baik, apakah benar Anda bernama Haikal Rahman Hidayat yang berusia 22 tahun sebagai tetangga dari korban? Benar, juga. Baik, Anda akan dimintai keterangan apakah saudara siap? Silakan untuk memberikan keterangan dengan benar dan jelas mengenai barang bukti yang Anda temukan. Pada satu kali korban jalan payung membagi berbagi dan sedangkan korban secara terpisah. Kami mencurigai pendapat dan tanah yang berusaha ke bawah dengan jarak 500 meter. Menyebabnya korban setelah kita menelusuri tiga kaki tersebut terdapat bekas bagian yang merah saat proses pembersihan. Terdapat aliran yang berwarna merah berbentuk simpul-bulat terutama dan panjangnya sekitar 1 meter. Pada proses pembagian ditemukan tangan yang menaikkan itu. Salah satu dari kami menyatakan bahwa itu adalah tangan manusia dan kami tidak melakukan untuk kembali tangan tersebut. Kemudian dengan sigap kami langsung memberitahu ini ke polisi yang masih mencari keberadaan korban. Kemudian pihak tim polisi dan anggota forensik datang ke tempat kejadian. Berkali-kali terdapat kedua seorang wanita yang bersikap berlipat ke belakang atau melengkap tanpa busana setelah terdapat kemar di mulut. Baik, apakah ada hal lain yang warga atau pihak kepolisian temukan? Dia hanya melihat pihak kepolisian menemukan barang pribadi yaitu waktu seperti sendal, baju, tas, dan berisi dompet, KTP, sabu, serta alat narkoba. Baik, terima kasih atas kesaksiannya yang Anda berikan. Silakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Selanjutnya, kepada saksi keempat dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Baik, apakah benar Anda bernama Winnie Selviani yang berusia 23 tahun sebagai tetangga dari korban? Baik, Anda akan dimintai keterangan apakah saudara siap? Siap yang mulia. Silakan untuk memberikan keterangan dengan benar dan jelas bahwa Anda melihat pelaku kabur dari pengejaran. Baik yang mulia. Pada saat sekali ditemukan korban, saya melihat pelaku lari ke semak-semak dengan kondisi berkeluarga dan tolong padam padilangan pada hari Senin tanggal 16 September 2025. Saya juga melihat pelaku berlari dari arah rumah bagian dari TV. Menurut saya, pelaku berlari ke arah jurang sana. Arah jurang dan melewati sawah serta tanah yang terdapat. Baik, terima kasih atas kesaksian yang Anda berikan. Silakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Baik, untuk penasehat hukum, apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Untuk para saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa untuk dipanggil kembali. Untuk para saksi, dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum, apakah ada kerabat korban yang hadir dalam persidangan ini? Ada yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan.
Kepada kerabat korban dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, bagaimana kabar saudari-saudara pada saat ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik. Kepada kakak korban dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Apakah benar Anda kakak korban yang bernama Alfira Aulia Rahman? Benar yang mulia. Silakan kepada saudari Alfira untuk memberikan penjelasan. Pada waktu kejadian, korban berapak untuk berjualan pada jam 4 sore dan biasanya dia pulang pada jam 6 sore. Akan tetapi dia tidak pulang sampai jam 7 malam. Kami dari pihak keluarga sangat cemas. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mencari korban. Awalnya, kami menelpon saudara kami, tapi ia pun tidak tahu di mana keberadaannya. Kemudian saya, ibu dan warga mencoba untuk cari di sekitar jalan yang dia lewati untuk berjualan. Kami melakukan proses pencarian sampai jam 3 pagi, namun korban masih belum ditemukan. Pada saat itu kami juga menelpon polisi agar dapat menemukan korban. Pencarian pun dilanjutkan pada jam 7 pagi dan telah ditemukan barang-barang milik korban. Dan setelah diselidiki, ternyata itu adalah barang dari saya. Dan akhirnya jasad korban ditemukan di hari Minggu tanggal 8 September pada pukul 4 pagi. Korban adalah sosok yang ceria, pendiam, sopan, dan ramah. Korban seringkali menabung untuk biaya kuliah dan baru terkumpul 3 juta. Korban memang sudah berjualan sejak kelas 4 SD. Hingga saat ini yang sudah lulus SMA dan penghasilan dia sehari hanya 30.000. Baik, apakah ada yang ingin Anda sampaikan mengenai kasus yang menimpa adik Anda? Saya dan pihak keluarga ingin pelakunya diterima. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Kepada kerabat korban yang lain dipersilakan untuk menduduki tempat duduk. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Apakah benar Anda paman korban yang bernama Muhammad Riko? Silakan kepada saudara Riko untuk memberikan penjelasan. Biasanya korban mengambil pelakuan sekolah sekitar jam 3 atau jam 4. Korban selalu mengambil yang di rumahnya. Karena yang ingin kuliah, korban selalu mengusung dunia yang sudah dipisahkan dalam penelitian. Baik, apakah ada yang ingin Anda sampaikan mengenai kasus yang menimpa keponakan Anda? Kami harap pelaku diberi hukuman sekitar. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Kepada kerabat korban yang lain dipersilakan untuk menduduki tempat duduk. Bagaimana kabar saudari pada saat ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, apakah benar Anda sahabat korban yang bernama Dua Maslia? Benar yang mulia. Silakan kepada saudari Dua untuk memberikan penjelasan. Saya dengan Nina bersahabat sudah lama. Saya bukan hanya bersahabat dengan dia, ibu seperti saudara. Dan memang saya dengan dia sifat lebih terbuka kepada dia dibanding kepada saya pun sebaliknya. Pada saat diketahui punya penyakit hilang, saya selalu menghubungi terus dan menanyakan kabar kepada terus tentang perkembangan dunia bagaimana. Dan saya juga menanyakan kepada pacar dunia, karena apa-apa pasti ngomong kepada pacar. Dan kami sempat berpikir kalau tidak dia hati malam mungkin kalau bisnis. Dan di situ saya mencoba untuk berpikir positif. Dan pada pagi hari saya berencana untuk ke rumah Nina.
namun saya harus mendapatkan izin dulu dari ibu saya. Dan ibu saya memerintahkan untuk mengajari anak-anak. Dan saya berencana setelah istirahat saya pulang. Dan kakaknya pun menghubungi saya memberitahukan bahwa dia telah ditemukan namun dalam badannya berceceran di anak-anak. Dan saya sangat panik. Saya langsung bergegas ke rumahnya dia. Dan pada saat dibawa di bagiannya dia, saya tidak sempat melihat di bagiannya beliau. Karena saya tidak bisa mengenali lagi mukanya. Ya. Baik, apakah ada yang ingin Anda sampaikan mengenai kasus yang menimpa sahabat Anda? Saya berharap pelaku dapat hukuman yang setimpal atas apa yang dia lakukan terhadap sahabat saya. Baik. Untuk para kerabat korban, terima kasih sudah memberikan keterangannya dan berkenan datang ke pengadilan. Untuk para kerabat korban dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia, kita mengacu pada pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan serta pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, tapi juga menyebabkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pertimbangan terakhir yang akan disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Selanjutnya, untuk hakim anggota silakan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terdakwa Nazril Ilham, kapan Anda melakukan aksi tersebut? Sekitar jam 18.20. Apakah ada alasan atau situasi tertentu yang menyebabkan Anda melakukan tindakan tersebut? Saya tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan saya. Saya sadar bahwa saya telah menghancurkan diri korban dan keluarganya. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau jelaskan kepada pengadilan sebelum putusan diambil? Saya ingin meminta maaf kepada korban. Saya tahu bahwa permintaan maaf saya tidak mengakibatkan korban, tapi saya benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Saya siap menerima hukuman perbuatan saya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final kepada terdakwa. Dipersilakan untuk berdiri. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, mendengar keterangan para saksi, serta menganalisis tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan dari pihak terdakwa, majelis hakim dengan ini menyatakan terdakwa Nazril Ilham terbukti bersalah atas tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan serta pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman penjara seumur hidup. Majelis hakim berharap agar putusan ini dapat memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Demikian, kami menyatakan bahwa sidang ini ditutup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses ini. Semoga keadilan senantiasa ditegakkan. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang aktif dalam acara sidang yang berjudul Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap Gadis dan juga Muria. Kami berharap bahwa diskusi dan analisis yang telah kita lakukan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan implikasi dari kasus ini. Kami menghargai kesabaran dan ketabahan para narasumber, jaksa, dan tim penuntut yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kami juga mengucapkan rasa hormat kepada keluarga korban dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dengan harapan bahwa keadilan akan segera tercapai dan korban mendapatkan hukum yang tepat. Kami menutup acara sidang ini dengan perasaan yang tulus dan berharap semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.